Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil aplikasi buatan kami, yaitu inventory sekolah untuk STM 88 DKI Jakarta. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil aplikasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Renaldi, NPM 20 22 43 500 244. Nama saya Muhammad Iban Nadim, NPM 20 22 43 500 283. Nama saya Muhammad Fadilah dengan NPM 2022 43 500 256. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari dengan NPM 2024 4357 0069. Ya, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Azima dengan NPM 2022 43 500 300. Ya, perkenalkan nama saya Adi Masroana dengan NPM 2022 435 00243. Perkenalkan nama saya Rama Jaka Surya dengan NPM 2022 43 500 297. Perkenalkan, nama saya Immanuel Antonio Putra dengan NPM 2022 4350 0294. Baik, langsung saja kita mulai untuk presentasi aplikasi inventory sekolah STM 88 DKI Jakarta, di mana merupakan sistem data inventory management aset STM 88 DKI Jakarta. Baik, untuk platform ini merupakan sistem pendataan aset sekolah yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan, pelacakan, dan pemeliharaan inventaris di lingkungan STM 88. Baik, untuk tampilan login, Mas Aldi, saya persilahkan. Ya, baik. Untuk bagian login ini, halaman login didesain simple ya, tapi tetap informatif. Di sebelah kiri ada foto siswa dengan background sekolah. Jadi identitas sekolah langsung terasa gitu. Judul besar dari STM 88 DKI Jakarta dan deskripsi singkat menjelaskan fungsi aplikasi. Di sisi kanan ada form login dengan kolom username, password, ada remember me, terus ada forgot password atau kalau lupa. Tombol login warna kuning cerah supaya langsung menarik perhatian gitu. Buat yang belum punya akun bisa langsung klik daftar sekarang. Kombinasi warna biru tua dan kuning bikin tampilan kontras ya. Enak dilihat dan memandu fokus pengguna kontrol utama. Coba klik L. Untuk di from pendaftaran user ya, di sini ada from username, ada nama lengkap, terus email, nomor HP, terus nanti passwordnya dibuat, tinggal langsung daftar aja, otomatis nanti akun udah bisa buat login. Coba L di demo buat bikin ininya akunnya. Username siapa? Ya, kemudian di halaman dashboard yaitu tampilan dashboard dari aplikasi inventory STM 88 DKI Jakarta. Di bagian kiri ada menu navigasi, itu ada dashboard, ada master data, ada sarana prasarana. Nanti detail barangnya akan dijelaskan sama teman saya. Terus ada menu tambahan user tentang sekolah. Kemudian di bagian tengah atas itu ada 4 kartu informasi utama ya, yaitu ada total barang ya, jadi dia ngasih tahu jumlah jenis barang, terus yang ada di inventaris lengkap sama info barang masuk dan keluar. Kemudian ada total barang masuk, beberapa banyak unit yang sudah tercatat atau masuk inventory. Kemudian ada total barang keluar, barang yang sudah digunakan atau dipindahkan ya. Sisa barang, kemudian ada sisa barang yaitu stok barang yang masih tersedia di sekolah ya. Di bawahnya ada tabel aktivitas terbaru yang menunjukkan data barang terakhir yang masuk dan atau keluar. Di sini kita bisa lihat ID barang, nama barang, terus kuantiti barangnya, satuan, terus keterangan dan siapa PIC-nya ya. Secara UX-nya dashboard ini langsung kasih ringkasan data penting di atas dan detail aktivitas di bawahnya. Jadi pengguna nggak perlu klik menu lain untuk tahu kondisi inventaris terkini. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Muhammad Fadil ya, teman saya. Silakan Mas.
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya Renaldi. Nah, karena bagian saya sama Renaldi sama itu yaitu UX, UI UX developer. Nah, saya sini juga akan sedikit menjelaskan tentang apa aja tuh fitur-fitur yang ada di web ini. Nah, yang tadi seperti dijelaskan di pojok kiri ada STM88 DKI Jakarta yang sangat besar. Itu menjelaskan ini web ini tentang STM88 DKI Jakarta. Nah, di pojok kanan itu ada nama usernya. Di sini nama usernya Renaldi. Nah, di tampilan dashboard ini pertama itu ada total barang. Nanti yang di logo pojok total barang itu bisa diklik, nanti muncul ke database barang. Nah, nanti kita balik lagi ke selanjutnya. Di sini ada total barang masuk. Sama kalau kita klik di pojok kanan itu nanti kita masuk ke form barang masuk. Di sini ada aksi, barang, jumlah kuantiti, satuan, harga, keterangan, PIC, dan bisa disimpan langsung. Nah, selanjutnya ada total barang keluar. Di pojok bisa diklik juga, nanti langsung masuk ke form barang keluar. Nah, di pojok kanan itu di sini karena kita tidak bikin yang di pojoknya seperti yang sebelum-sebelumnya itu, jadi di sini bisa langsung masuk keterangan sisa barangnya ada berapa dari total barang masuk, total barang keluar. Nah, di tampilan bawahnya kita bikin aktivitas terbaru. Jadi aktivitas terbaru ini itu aktivitas yang baru-baru ini kita masuk ke web ini. Seperti di sini ada ID barang, nama barang, kuantiti, satuan, aksi, keterangan, dan ada PIC yang masukin data-data atau barang-barang keluar dari web ini. Selanjutnya ada master data. Master data ini kalau kita klik itu ke tanda panah bawah, di situ ada record aktivitas dan juga database barang. Nanti bisa dijelaskan nama yang bagiannya. Nah, di bawahnya lagi di situ ada aset sekolah atau sarana prasarana. Kalau kita klik di sini ada barang masuk dan barang keluarnya. Nah, di bagian fitur bawah itu kita tambahkan ada fitur user dan tentang sekolah. Kalau diklik nanti usernya bisa kelihatan di situ email, nomor HP, ID dan sebagainya. Nah, kalau tentang sekolah itu kalau kita klik dia bisa menampilkan tentang sekolah yang ada di STM 88 DKI Jakarta dan juga dari tampilan masing-masing pekerjaan yang kelompok kita kerjakan. Seperti di sini ada bisa pemrogramannya, UI UX dan database-nya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya sini ada tampilan record aktivitas. Di pojok kanan atas ini ada kolom cari ID dan juga ada tombol cari. Lalu di bawah ini ada tabel, yaitu ada ID aksi, timestamp, ID barang, dan juga nama barang, kuanti, satuan, harga, total harga, aksi, dan keterangan, PC, dan juga aksi. Di sini juga bisa diedit ataupun dihapus. Ya, itu aja mungkin. Selanjutnya bisa dibawakan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke form masuk barang ya. Form masuk barang ini untuk fungsi mencatat data barang yang masuk ke sistem inventaris. Di sini ada beberapa fitur seperti ID aksi, kode untuk setiap transaksi barang masuk. Terus ada kode barang memilih jenis barang yang masuk dari daftar barang yang sudah terdaftar. Di sini ada jumlah kuantiti, banyak barang yang termasuk. Ada satuan juga, satuan barang misalnya pieces, box, atau liter. Ada harga juga, harga persatuan barang, keterangan, catatan tambahan seperti sumber barang saat atau kondisi barang. Di sini ada PIC untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab ketika barang ini masuk, dan tombol sistem untuk menyimpan data ke database dan menambahkan riwayat barang masuk. Oke, kita masuk ke form barang keluar. Oke, di sini ada form barang keluar. Fungsinya itu untuk mencatat data barang yang keluar dari sistem inventaris. Di sini ada tombol ID aksi, di mana kode ini untuk transaksi barang keluar.
yang telah disimpan sebelumnya di barang masuk. Terus di sini ada barang, memilih jenis barang yang keluar dari yang sudah terdaftar di data barang. Ada quantity untuk mengetahui jumlah barang yang keluar. Di sini kita bisa milih saja barang yang akan kita keluarkan berapa, dan di sini ada satuan barang yang keluar, terus harga persatuan barang yang keluar berapa, keterangan untuk apa, dan PSI juga sama, siapa yang bertanggung jawab untuk barang yang akan keluar ini. Dan selanjutnya ada tombol simpan untuk menyimpan data di sebuah data barang. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk tentang user, di mana user itu menampilkan untuk daftar-daftar pengguna, jadi akan lebih bisa menampilkan usernya, bisa kelihatan dari namanya siapa, emailnya bagaimana, dan segala statusnya pun ada di situ terlihat ya, dengan aksinya pun juga ada. Lalu untuk tentang sekolah di sini, yaitu sekilas tentang STM 88 di Jakarta itu, bahwa dulu itu bernamanya STM 88 ya, dan STM 88 di DKI Jakarta ini adalah salah satu institusi pendidikan kejuruan yang telah lama berdedikasi dalam mencetak generasi-generasi muda yang siap terjun ke dunia industri. Sejak didirikannya sekolah ini memiliki komitmen kuat untuk menyediakan pendidikan berbasis praktik yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Dengan kurikulum yang terus diperbaharui, yang memadai, di sini kami menawarkan program kalian berbagai bidang, dari teknologi informasi, otomotif, hingga logistika. Setiap pemrograman dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan teknik yang solid, etos kerja profesional, dan kemampuan beradaptasi. Lalu selain fokus pada keunggulan akademik atas kejuruan, STM 88 juga menekankan untuk pentingnya pembentukan karakter melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan program pengembangan diri. Kami mendorong siswa untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, kreatif, dan memiliki semangat gotong royong. Kami percaya bahwa pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Oleh karena itu, STM 88 Jakarta terus berupaya menjadi mitra terpercaya bagi para siswa dan orang tua dalam mewujudkan impian dan ambisi mereka. Sekian untuk tentang sekolah STM 88 DKI Jakarta ini. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada database barang, yang dimana di sini terdapat struktur tabel dari tabel barang. Tabel ini berfungsi sebagai master data untuk menyimpan informasi detail tentang setiap barang yang ada di inventory. Lalu di sini ada barang. Tabel-tabelnya ini berfungsi sebagai log transaksi untuk mencatat setiap pergerakan barang, baik itu masuk, keluar, ataupun rusak. Kemudian di sini ada data user. Jadi tabel-tabel yang ada di sini real time, tergantung dengan daftar pengguna yang sudah mendaftar di web kita. Selanjutnya dijelaskan kembali oleh teman saya, Muhammad Iban. Silakan. Ya, selanjutnya indeks dan relasi tabel. Bagian ini menjelaskan bagaimana tabel-tabel tersebut saling terhubung. Pertama, indeks ini dibuat untuk mempercepat pencarian data. Yang pertama ada aksi barang, indeks utama ada di ID aksi, dan indeks tambahan ada di ID barang. Indeks utama ada di ID barang dan user, indeks utamanya ada di ID user, dan indeks unik pada username serta email. Foreign key atau relasi. Relasi ini penting untuk menjaga integritas data. Alter tab, tabel aksi, barang, add constraint, itu adalah foreign key. Untuk ID barang, reference barang,
untuk ID barang. Baris kode ini menunjukkan bahwa kolom ID barang di tabel aksi barang harus merujuk pada data yang ada di kolom ID barang tabel barang. Ini mencegah transaksi dibuat untuk barang yang tidak terdaftar. Secara keseluruhan, skrip ini merupakan blueprint dari sistem inventaris sekolah yang sederhana. Tabel barang menyimpan daftar barang, username menyimpan data pengguna, dan aksi barang mencatat semua aktivitas pergerakan barang. Relasi yang ada memastikan data tetap konsisten dan terintegrasi dengan baik. Ya, selanjutnya siapa? Baik, sekarang saya ingin membahas dari sisi saya untuk scriptnya dan hostingnya. Di sini aplikasinya seperti ini sudah berjalan juga real time di publik, secara publik sudah berjalan ya. Nah, untuk websitenya kami publish menggunakan hostinger di sini, di mana di sini sudah integrated untuk file manager dan database. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Iban sebelumnya, bahwa database-nya sudah di setup untuk aplikasi ini. Namun untuk file manajernya di sini sedang dialihkan. Baik, begini untuk tampilan di hostinger untuk file-filenya. Di sini memang untuk indeksnya sudah di setup seperti ini. Jadi untuk segala komponen dari setiap button, dari setiap fungsi, semuanya terhubung di indeks ini. Namun sebelum masuk di indeks, dari aplikasi akan mengakses dari login PHP terlebih dahulu untuk memverifikasi data dari user. Ketika user dan password cocok dengan database yang sudah terregistrasi, maka akan langsung redirect ke indeks PHP, di mana semua untuk fitur-fiturnya dari inventaris sekolah ini dapat kita akses semuanya. Oke. Baik, demikian dari saya. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita udah mencoba mengembangkan sebuah website untuk inventory sekolah yang mana bisa mencatat barang masuk, barang keluar dengan status bisa dipakai atau rusak atau mungkin belum dikembalikan. Ya, itu kita buat, dan kedepannya kita berharap bisa mendevelop sebuah website ini menjadi lebih baik, yang mana kita juga masih belajar di sini. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang ada punya saran, punya pembelajaran yang lebih baik untuk kita, bisa diberikan langsung ke kita. Dan kami juga ingin berterima kasih kepada dosen yang telah memberikan ilmunya serta memberikan kita sebuah pendidikan yang mana kita bisa mencapai untuk membuat website ini. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, yang mana pasti belum sempurna, kita akan berusaha lebih baik lagi. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.